Udah nongol belum ya? Udah, Oh, udah. udah Udah ya, bisa ya. bisa aku. Kita mulai aja ya. Hmm. Oke, selamat malam teman-teman, saudara-saudara. Jumpa lagi di LS kita setelah seminggu libur dengan tema pendidikan Indonesia dan kebutuhan kerja yang akan dibawakan oleh teman kita, Ko Ferry. Maka tanpa berlama-lama lagi, monggo Ko Ferry. Oke, selamat malam teman-teman. Untungnya waktunya pas sesuai janji saya jam 7:30. Sorry ya, mama saya balik ke Salatiga karena ada saudara menikah dan adik saya pergi tinggal sendiri. Jadi mohon maaf atas keterlambatannya. Nah, hari ini sebenarnya sih ketimbang expertise saya ini lebih mengutarakan perspektif saya terhadap situasi pendidikan Indonesia. Apa sih yang membuat kita tuh selama ini merasa pendidikan di Indonesia tuh selalu mismatch dengan kebutuhan industri, kebutuhan kerja. Ya, jadi ya otomatis banyak-banyaknya dana itu tidak akan berguna ketika tidak tepat sasaran. Intinya gitu. Ya, penyakitnya namanya government sama realita lapangan selalu begitu. Dana yang digelontorkan pasti lebih besar, usaha yang dikeluarkan banyak, tapi tidak karena tidak tepat sasaran makanya tidak membuahkan hasil. Ya, sebenarnya judulnya itu rada panjang, itu sistem pendidikan reforma Indonesia tidak mengarah pada pengetahuan sipil ataupun swasembada tenaga kerja. Sebenarnya judulnya rada panjang. Jadi terima kasih untuk Kevin yang sudah membuat PPT ini dan menyederhanakan judulnya. Oh iya, terima kasih untuk Kevin ya. Thanks bro, udah bikinin. Nah, pertama gini ya. Pertama kita overview dulu. Pendidikan formal tuh tujuannya apa? Kalau di sekolah dasar tuh pasti kita baca tulis, hitung, pengetahuan umum, dan IPA IPS tuh pasti dibahas secara mendasar ya. Saya sih kurang tahu, kayaknya sekarang IPA tuh sudah dicampur jadi satu, jadi IPA terpadu tuh gimana ya. Tahu sekarang tuh pendidikan makin aneh aja. Nah, kalau sekolah menengah, literasi juga. Jadi literasi yang saya maksud adalah bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya. Jadi apa namanya, kemampuan kita untuk memahami paragraf, membaca. Kalau di Eropa mungkin ada juga yang namanya kita membaca novel sebagai tugas liburan, membaca buku sebagai tugas liburan, itu literasi. Terus hitungan menjadi lebih kompleks dan pengenalan ilmu-ilmu lebih dalam sedikit. Nah, kemudian kita uh, sekolah menengah ini tidak hanya SMP ya, termasuk SMA ya. Jadi pengenalan lanjut itu termasuk ke penjurusan di SMA waktu zamannya masih zaman saya 2010 ya. Jadi kalau sudah di atas tahun 2013 saya udah mulai nggak ngikutin tuh, kayaknya mulai aneh pendidikan. Nah,
Kemudian ada sekolah tinggi, yaitu universitas, ya termasuk juga dengan college ya. College sama university itu kan sebenarnya beda. College itu berarti termasuk D2 dan D3. Itu ilmu lebih mendalam dan dasar literasi. Dengan dasarnya adalah literasi dan berhitung. Jadi kalau pendidikan tinggi itu baru bisa dimulai ketika orang sudah bisa baca tulis dan berhitung dengan baik. Itulah tujuan pendidikan tinggi. Nah, bagian satu, ya, yang dimaksud dengan pengetahuan umum itu seperti apa? Ya, pertama itu pengetahuan tentang sipil, pengetahuan sipil, civic bahasa Inggrisnya. Indonesia adalah pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, itu membahas Pancasila, baca bahasa etika, bagaimana menjadi warga negara yang baik. Lalu kalau kita lebih kentara sih kalau di daerah ya, karena ada namanya mulok muatan lokal. Di Jakarta muloknya PLKJ kalau zaman saya. Kalau sekarang namanya PLBJ. Dirubah-rubah, pada intinya sebenarnya sama. Kalau di Jawa Tengah pasti ada mulok tentang bahasa Jawa, ya. Kemudian dilanjutkan dengan sebenarnya dulu ada namanya pendidikan budi pekerti, dan kalau di kampus tuh ada P4. Karena udah orde baru sekarang begitu sudah ada. Kemudian begini. Nah, format pendidikan kita tuh begini. Kelemahannya di sini. Pertama repetisi. Dia pengulangan terus. Ya, baca tulis, berhitung. Jadi kalau kita SMP, SD, SMP, SMA itu cenderung ada berkali-kali dia repetisi. Ya, terutama di bagian bahasa Indonesia, dan seingat saya itu PKN dan sejarah itu terlalu banyak repetisi. Hal yang sama diulang-ulang berkali-kali. Jadi begitu kita udah SMA pasti mendengar PKN sama sejarah sama bahasa Indonesia itu kayaknya nggak ada artinya. Karena kita sebenarnya hanya ngulang yang di SD dan SMP. Nah, semakin pendidikan memang sewajarnya semakin sedikit pengetahuan umum. Ya, tapi nanti di pembahasan berikutnya sebenarnya harusnya nggak gitu. Nah, kemudian di Indonesia itu fokusnya kemampuan kognitif, minim pengetahuan karir. Ya, pengetahuan kemampuan kognitif itu hanya intinya gini, kita tuh hanya sebagai siswanya diajari bagaimana caranya menjawab soal dengan benar, intinya gitu. Sedangkan aplikasinya zero, ya. Kita harus berpikir keras, ini sebenarnya gue belajar begini tuh untuk apa sih gitu loh. Ngapain gue harus susah-susah? Karena apa? Kita tidak diajari tentang pengetahuan karir. Pengetahuan karir itu cuma ada kelas 1 SD. Kalau udah besar mau jadi apa ya? Jadi polisi, jadi apa, nurse, jadi dokter, gitu, yang astronot lah, yang ngawang-ngawang sebenarnya nggak jelas, terlalu tinggi. Pada orang yang bisa sampai ke posisi seperti itu sangat amat sedikit. Ya, pendidikan pengetahuan umum harus semakin relevan seiring pertambahan usia remaja. Remaja membutuhkan pengetahuan umum ya. Sedangkan di PKN itu waktu zamannya saya kebanyakan terlalu membahas hukum negara dan hukum internasional. Kalau di SD hukum etika dan moral, ya. Itu relevan. Tetapi kalau diulang berkali-kali selama 3 tahun pengajaran kan jadi tidak relevan, dibosankan. Ya. Untuk apa kita membahas hukum internasional? Padahal bikin KTP aja nggak tahu caranya, gitu kan? Makanya tanpa itu, ya, siswa akan rentan terhadap hukuman-hukuman administratif ya sebenarnya. Kalau administratif itu berarti tentang pelanggaran hukum. Kenapa gue didenda akan hal seperti ini? Kalau gue nggak bayar pajak, kenapa gue didenda? Dan penyelewengannya tuh tanpa sengaja karena kita nggak tahu. Tiba-tiba kita buka toko ternyata dipajak, kan? Karena kita nggak siap kan. Wah, ternyata kalau pasang billboard, pasang banner itu beda. Satu boleh tanpa pajak, satu harus pakai pajak. Ya.
Itu aneh, kita tidak dikasih tahu soal itu. Kemudian kita tidak bisa mempertahankan diri dari serangan terhadap hak. Ya, tiba-tiba motor kita disita, tiba-tiba tanah kita disita, kita nggak tahu kenapa. Nah, ini yang penting. Apa saja sih hal-hal yang sebetulnya penting kita ketahui, pengetahuan umum yang penting kita ketahui, tapi tidak pernah diajarkan sekolah. Pertama, mempertanggungjawabkan identitas. Kita nggak pernah tahu cara yang buat KTP, apa itu gunanya KK, ngurus RT RW itu bagaimana. Kemudian ada hukum dasar kepemilikan, yaitu sertifikat, akta tanah, rumah, STNK, atau hak lain seperti emas. Ya, Mas juga ada sertifikatnya. Jadi nyolong emas dengan sertifikat dengan emas yang kita dulang pasti harganya berbeda jauh. Ya. Kemudian dasar-dasar perpajakan. Ya, kalau kalian punya teman-teman orang kaya pasti teman-teman orang kaya, maksudnya teman orang kaya, anaknya orang kaya ya, bukan maksudnya teman-teman orang kaya. Kalau dia orang kaya pasti tahu kenapa dia harus bayar pajak. Tapi kalau dia anaknya orang kaya, dia pasti nggak senang bayar pajak. Anaknya bos saya itu sampai pernah ngomong, gue ngapain bayar pajak ya? Padahal gue yang kerja, gue yang usaha, yang ngambil negara. Nah, itu kan silly gitu loh, aneh, konyol. Karena apa? Kita tidak pernah diajarkan dasar dari perpajakan. Kenapa kita harus bayar pajak? Dan gunanya NPWP, faktur pajak, dan SPT. Ya. Kemudian kita harus mempertanggungjawabkan aktivitas, macam-macam surat izin, seperti SNK, SIUP, pendirian bangunan. Ya, jadi jangan heran kalau bangunan banyaknya setengah jadi, habis itu di label merah zaman sekarang karena tidak ada izin bangunnya. Kemudian ini yang paling menakutkan, fungsi polisi dan bagaimana cara menggunakan jasa polisi. Seperti saya waktu waktu tahun lalu ketabrak motor saya ditabrak dari belakang. Saya ngedain motor ditabrak dari belakang, keseret 5 meter, dan saya tidak tahu caranya melapor polisi. Akhirnya pelakunya kabur aja. Kabur membawa korban yang lebih parah tanpa mengganti kita-kita yang juga ikut ketabrak. Ya. Orang justru menghindari berurusan dengan polisi. Ya. Padahal itu salah. Seharusnya di mana-mana ya lebih bagus bertemu dengan polisi. Tapi di Indonesia kan karena ya begitu orang jadi bahkan di bagian pendidikan pun sebisa mungkin polisi tidak dibahas. Kemudian pengetahuan dasar hukum pidana dan perdata, konsekuensinya dan bagaimana menggunakan jasa hukum. Ini seharusnya bukan hal yang diketahui oleh orang hukum saja. Ini salah. Kliennya orang hukum adalah orang sipil biasa, ya. Tapi orang-orang tidak pernah diajari caranya bagaimana mengurus hukum pidana dan perdata. Itu aneh. Padahal orang tuh justru kalau mau ke pengacara tuh harusnya mereka tahu apa yang mereka mau urus. Tapi karena tidak pernah diajari tentang hukum pidana dan perdata, kita tidak pernah menggunakan jasa hukum. Ya, jadi menurut saya aneh. Kenapa orang hukum itu menyimpan rahasia ilmu mereka sendiri, padahal orang-orang tuh justru yang datang ke jasa hukum mereka adalah orang yang tahu tentang hukum pidana dan perdata. Aneh. Padahal mereka, semakin masyarakat tahu tentang hukum pidana dan perdata, uang akan datang ke mereka. Tapi kenapa hukum pidana dan perdata tidak pernah dibahas? Cuma dibahas pidana itu apa, perdata itu apa? Ya udah gitu doang, nggak pernah dibahas cara mengurusnya. Ya. Kemudian ini hukum usaha ya, cara berwirausaha secara legal. Jenis-jenis badan usaha, cara mengurus izin usaha seperti SIUP dan TBP. Ya. Bedanya apa antara PT dan CV, ya, cara mengurusnya. Jadi bukan cuma overview. Kalau mau bikin PT caranya begini. Kenapa itu nggak pernah diurus? Minimal overview-nya deh, gitu loh. Bukan teknisnya, overview-nya. Nggak pernah dibahas. Kemudian fungsi dari jasa hukum, ya, apa itu jaksa, apa itu hakim, atau pengacara pidana dan perdata, kemudian dapat jalan akta. Kita kalau jual beli rumah baru ngurus pejabat akta, dan sering ketipu karena itu pasti karena orang pasti punya pengalaman pertama berurusan dengan hukum, dan itu pasti orang banyak ambil uang dari situ. Aneh. Kemudian kesehatan publik dan asuransi kesehatan negara dan asuransi
swasta, ya. BPJS Kesehatan, Ketenagakerjaan. Kenapa orang harus dididik untuk membayar asuransi? Ya, itu aneh. Padahal asuransi itu logis sebenarnya. Kalau saya bilang BPJS itu jauh lebih logis ketimbang asuransi swasta. Tapi tidak ada pendidikan soal itu. Ya, lagi di zaman saya. Kalau zaman sekarang mungkin ada BPJS mungkin mending. Mungkin kalau diselipin ke dalam materi PKN boleh. Tapi zaman saya sama sekali nggak ada. Kemudian peminjaman uang ke bank untuk membangun usaha serta kewajiban yang mengikuti. Kalau kalian pernah dengar sekarang tuh di banyak bank-bank kayaknya BRI deh, BRI itu sudah malas untuk meminjamkan uang kepada orang-orang non pribumi di daerah tersebut. Ya. Maksudnya non pribumi itu bukan yang Chinese, tapi misalnya kita di suatu daerah yang bukan Jawa gitu ya. Terus di situ ada dua pilihan, kamu mau minjemin uang untuk ke penduduk setempat atau minjemin perantau yang di situ. Sekarang orang lebih suka meminjamkan ke rakyat setempat. Padahal rakyat setempat itu nggak tahu caranya membayar kewajiban peminjaman uang. Ya, kalau perantau, ya coba kalian nilai deh. Perantau sama penduduk setempat, mana yang akan lebih pasti mengembalikan pinjaman uang ke bank? Sudah pasti yang perantau. Perantau itu harus muter otak gimana supaya mereka bisa survive. Tapi kalau penduduk setempat, mereka bisa bilang, Pak, kita nggak bisa bayar, Pak, kita nggak bisa bayar balik, Pak. Penangguhan, Pak, akhirnya kredit macet. Yaitu situasi perbankan kita saat ini. Ada on sebenarnya. Ya. Nah, pendidikan saya closing statement di bagian dua ini, di bagian pertama ini, pendidikan di Indonesia memiliki lubang besar pada hal-hal yang saya sebutkan tadi ya. Tidak diajarkan kepada siswa sekolah menengah yang akan lulus, padahal kalau ketika mereka lulus, mereka akan langsung jadi bagian masyarakat. Mereka tidak tahu cara mempertanggungjawabkan identitas, tidak tahu hukum dasar pemilikan, tidak tahu perpajakan, fungsi hukum polisi, pidana perdata, caranya buka usaha. Gimana cara orang membuka usaha? Orang cara bukanya aja nggak tahu. Fungsi dan jasa hukum itu seperti apa? Kenapa gua harus bayar BPJS? Karena BPJS bilnya naik 2 kali lipat gara-gara mereka nggak bayar pajak. Kan? Terus minjem uang tuh juga harus dibalikin. Sangat lacking banget. Tidak ada, Indonesia tidak mengajarkan itu. Nah, kemudian berikutnya itu pengetahuan ilmu. Ya. Apabila sudah mengikuti 12 tahun pendidikan Indonesia, orang yang masuk pendidikan tinggi atau menjadi mahasiswa akan menyadari bahwa pendidikan Indonesia memiliki dua kejanggalan. Yang pertama, materi ajar sekolah menengah sudah membebankan standar universitas pada sekolah menengah. Ya. Jadi terus terang saya waktu di dua semester pertama di biologi itu cuma ngulang SMA. Itu betul-betul siksaan bagi saya. Tapi giliran untuk mahasiswa yang asalnya dari luar pulau, mereka catch up-nya pada baru-baru semester 1 semester 2. Mereka lama banget. Padahal itu kimia dasar, biologi dasar, fisika dasar, mereka nggak bisa catch up semua. Mereka nggak bisa keep up sama kita. Itu aneh, satunya ketinggian, satunya kerendahan. Kalau di Jakarta tuh kebanyakan materinya ketinggian. Otomatis orang pasti bosen. Belum masuk universitas sudah dikasih yang susah-susah. Kemudian jurusan-jurusan ilmu pendidikan tinggi dan jenis-jenis karir sangat bervariasi, tapi tidak diperkenalkan kepada siswa sekolah menengah. Ya saya tidak perlu membahas itu, kalian pasti baru tahu begitu lulus ternyata pilihan masuk jurusan universitas itu sangat banyak. Ya, bahkan kita kalau kalian pernah dengar pasti ada jurusan mekatronik. Mekatronik itu apa ya? Jurusan apa? Metalurgi. Wah, apalagi.
Kita tidak pernah diajarin di situ karena tidak diperkenalkan pada dunia industri. Ini menyebabkan siswa sekolah menengah itu secara mendasar tidak diajarkan untuk tertarik pada sebuah ilmu tertentu. Diajari tok, tapi tidak diajar mengenali. Kimia tuh rumusnya begini, tapi kimia tuh ya pokoknya begitu gitu. Itu makanya gue belajar kimia ya. Kemudian banyak siswa bingung ketika diberi kebebasan memilih jurusan pendidikan tinggi. Berarti kalian yang sudah lulus dari SMA pasti paham perasaan ini. Kemudian merasa salah jurusan ketika menjalani pendidikan tinggi di atas tahun pertama. Ya. Kalau masih di tahun pertama tuh nggak apa-apa. Merasa salah jurusan, mereka bisa geser. Tapi kalau sudah tahun kedua, tahun ketiga, terus merasa gue kayaknya salah jurusan deh. Lo telat ngomong begitu, say. Ya kan? Kemudian wawasan siswa menjadi sempit dan mengerucut ke jurusan favorit doang. Gue pengen jadi dokter. Udah dokter aja yang disusun. Padahal belum tentu orangnya tuh bisa ngikutin kedokteran. Padahal kedokteran tuh kalau teman saya bilang aneh. Ketimbang sains mereka tuh lebih seperti hukum. Menghafal terus. Tapi juga ada hubungannya biologi. Sebenarnya lebih ke farmasi mereka. Itu gimana cara memberi orang dosis yang tepat dah gitu doang. Nah, dokter yang sebenarnya tuh ketika mereka S2, research doctor. Dan banyak jurusan lain yang sebenarnya begitu. Mengerucut. Pengen jadi arsitek, tapi sebenarnya tertanya pas gue udah jalanin arsitek, ya kalau gitu gue masuk teknik sipil, arsitek cuma gambar doang. Ya. Contoh-contoh jurusan favorit. Nih ya, di Indonesia, ini saya ngambilnya dari dari Kompas. Contohnya apa? Pertama, di Indonesia 10 jurusan favorit: kedokteran dan kesehatan, psikologi, komunikasi, akuntansi, ya Allah, teknik informatika, hubungan internasional. Desain komunikasi visual, kasihan banget pasti para ibu-ibu ini. Arsitektur, kemudian sastra arsitektur, ini yang saya bilang tadi, arsitektur harus bersandingan dengan teknik sipil. Ya, arsitektur itu akan failure tanpa teknik sipil. Kemudian sastra Inggris dan teknik industri. Saya justru yang suka yang terakhir, teknik industri. Saya lebih banyak kalau di teknik industri. Kemudian ada juga artikel di Kompas yang membagi dua, ya satu kelompok saintek atau STEM, ya, Science, Teknologi, Engineering, and Mathematics. Itu pertama kedokteran lagi. Ya, kemudian TI, teknik industri, teknik sipil. Untung teknik sipil ada ya, dan teknik elektro. Yang tiga bawah itu yang paling penting, ya, karena sangat lacking di bagian situ. Kemudian kelompok soshum itu ada, dua ini yang di atas ini. Manajemen sama akuntansi terlalu umum. Kemudian hubungan internasional, komunikasi, hukum, dan psikologi. Hukum harusnya lebih banyak, tapi kenapa sangat minim. Jadi banyak yang ambil jurusan populer ketika berhubungan dengan orang jurusan lain justru tertarik dan memiliki kemampuan yang memadai. Mereka tidak masuk jurusan tersebut karena tidak tahu itu jurusan apa gitu kan. Padahal sebenarnya tertarik. Ada teman-teman saya yang bilang setelah ikut semacam open house di kampus saya, di fakultas saya, open house di fakultas biologi, mereka tertarik. Sebenarnya gue sebenarnya bisa masuk biologi sih, menarik. Padahal dulu IPA tapi dia terlanjur masuk sastra Inggris. Ya sudahlah. Untuk menjelajahi semua ilmu itu perlu wawasan akan ilmu tersebut. Sedangkan pembelajaran terhadap ilmu yang berputar soal bagaimana menjawab soal-soal dengan benar, ketimbang menghubungkan ilmu dengan kehidupan sehari-hari. Jadi kalau nggak ada hubungan dengan kehidupan sehari-hari itu kita pasti nggak connect sama ilmu tersebut. Ya. Hal ini berlaku pada ilmu-ilmu yang mendalam seperti filsafat. Kalian tidak tahu filsafat. Dan sejarah dan budaya itu penting. Sejarah dan budaya itu penting ya. Kemudian kehutanan dan kelautan itu penting banget ya. Karena Indonesia isinya hutan di laut. Menyebabkan apa? Minatnya rendah. Tahunnya cuma jadi PNS. Kalau masuk ke tanah pasti jadi PNS. Padahal banyak sebenarnya aplikasi yang bisa dipakai, terutama di perusahaan-perusahaan berhubungan dengan pertanian dan penebangan pohon. Bagaimana cara melestarikan hutan tersebut tanpa harus merusak hutan tersebut secara permanen. Nah, kekurangan minat-minat pada jurusan mendalam ini menyebabkan kekurangan tenaga ahli yang vital pada industri-industri dan alat negara. Ya.
Coba lihatlah industri makro yang membutuhkan keahlian dan presisi tinggi, tambang dan minyak, energi listrik dan terbarukan. Ya, kita masih pakai apa namanya batu bara. Ini energi kita sebagian besar tuh masih pakai listrik, kita masih pakai batu bara. Kemudian bahan baku makanan industri dalam negeri dan bahan aditif. Ya, bahan baku makanan tuh seperti tepung-tepungan, seperti bahan aditif yang pengental, creamer, gitu itu masih lacking banget, masih banyak yang impor. Kemudian bahan baku kimia non pangan, seperti kalau saya kerja di industri plastik ya, saya tahu bahan baku kimia saya itu semuanya impor. Ya, minimal perusahaan tradingnya di dalam negeri, tapi barangnya itu tidak diproduksi dalam negeri. Ya, jadi begitu seperti keadaan seperti sekarang, sedang ada fluktuasi harga plastik itu kayak gila-gilaan. Coba kalian cek di pasar. Kemudian permesinan dan spare part. Ya. Indonesia tidak akan pernah menjadi negara besar kalau tidak bisa membuat sebuah engine, mesin, sebuah mesin, jantungnya kendaraan, jantungnya apa namanya, jantung dari semua permesinan pabrik engine. Kita nggak bisa bikin engine. Malaysia pun mobilnya Proton itu engine-nya dari Korea kalau nggak salah. Timor itu juga, mobil Timor zaman Soeharto itu juga dari Korea kalau nggak salah, pakai punyanya Kia kalau nggak salah. Jadi proyek mobil dalam negeri itu mohon maaf bullshit. Ya. Kemudian bahan baku logam seperti besi, baja konstruksi, serta bahan peralatan. Kalian akan cukup terkejut bahwa bahan baku logam, besi-besi, saya kan purchasing ya, saya beli besi-besi WF, besi H, kemudian aluminium, stainless steel, itu semua impor. Harganya fluktuatif sekali. Ya. Jadi akibatnya apa sih? Akibatnya apa? Kita tuh kekurangan alat negara. Kita tidak bisa menanggulangi bencana alam. Kita tidak bisa menanggulangi bencana medis seperti pandemi sekarang. Kita tidak bisa melestarikan lingkungan. Ketahanan pangan kita sangat amat rendah. Karena partisipasi agrikultur, perikanan, peternak itu diisi oleh orang-orang bukan sarjana. Ya, mereka mengandalkan ilmu yang berasal dari penyuluhan, bukan ilmu empirik. Mereka jadi nggak bisa ngetes sendiri. Ya trial dan error aja, tapi nggak tahu background dari ditanam kok bisa begitu, nggak tahu. Pokoknya trial dan error berhasil gitu aja. Itu kan sangat amat memperlambat progres. Nah, kekurangan dalam tenaga ahli menimbulkan ketergantungan terhadap orang asing. Kita tidak bisa swasembada tenaga kerja ahli. Pada ketersediaan dan kesejahteraan tenaga kerja ada fondasi kemajuan negara. Ya, jadi pabrik saya masih impor orang dari Cina untuk mesin. Ya. Terus teman saya yang kerja di bagian perusahaan kain itu juga punya satu tim khusus yang isinya orang Korea 2, Thailand 2, orang Nepal 1, orang Inggris 1 kalau saya lupa. Pokoknya setiap industri pasti ada begitunya. Karena apa? Kita nggak punya tenaga ahli. Nah, persoalan itu sebenarnya dapat diatasi dengan pengenalan jenis-jenis kader di Indonesia oleh PNS dan tenaga ahli swasta. Pengenalan kader tersebut dapat dimulai dengan mengenalkan dunia industri kepada siswa. Jadi siswa itu cuma diajarin, tapi tidak diajarin namanya dunia industri. Ada banyak peluang yang dipaparkan oleh siswa akan memacu untuk menggapai ilmu yang ingin didalami. Ini taunya STM itu orang motor. Ya, STM itu bukan orang motor, coy. Begitu kita masuk dunia industri, kita akan tahu bahwa STM itu sangat amat penting. Ya, orang-orang yang bisa menjalankan mesin itu nggak cuma sekedar mesin jalan langsung breng kayak motor gitu, bukan modif-modif motor. Itu nggak penting. Yang penting itu
adalah mesin-mesin industri, ya. Sehingga kalau kita paparkan itu kepada siswa, siswa itu memiliki tujuan panjang atau masa depan untuk berpartisipasi dalam pendidikan secara mendalam dan akhirnya suatu saat menjadi tenaga ahli. Jadi mengurangi kebutuhan tenaga asing, ya, tenaga ahli yang asing, dan sekaligus memajukan saintek dan industri sainteknya di dalam negeri. Nah, simpulannya, ya, dengan pengetahuan permodalan yang memadai di pengetahuan umum bagian pertama itu tadi, peluang menjadi pengusaha bagi siswa tersebut dapat terbuka lebar. Ya. Kita ingin menjadi bangsa yang mandiri secara pangan, ya, industri pangan, petani, peternak, perikanan, kemudian industri non pangan, plastik, minyak, bahan bakar, listrik, kemudian bangsa yang mandiri secara ketenagakerjaan. Fatal, kita tuh bangsa ini sangat minim di situ. Oke, sekian paparan dari saya. Silakan diskusi bisa dibuka lebih lebar. Saya kembalikan ke Moser ya. Iya, tes kedengeran ya. Oke, teman-teman mungkin ada yang mau nanggepin dulu. Seperti biasa, sekali nanggepin waktunya 5 menit. Kemudian balik lagi ke orang berikutnya dan berikutnya. Monggo teman-teman. Halo. Halo. Iya, yang tadi masih kata kita harus Waduh, benar-benar tentang suaranya nggak jelas ya. halo, jelas nggak? Oke. Iya, kan yang tadi dijelasin sama Mas Ferry juga kan tentang kita tuh harusnya tahu tentang itu, entah itu masalah fisika kita bukan cuma sekedar ngapalin rumus terus kerjain aja, tapi kita harus benar-benar tahu sebenarnya fisika ini apa sih, terus sebenarnya yang dikerjain itu apaan sih. Nah, yang kalau menurut gua di sini, kalau kita lihat dari di Eropa ya, kalau di Eropa kan pelajaran tentang filsafat atau secara terkhusus mungkin logika kali ya, dari SMP, setara SMP atau setara SMA di mereka udah banyak kan yang diajarin. Nah, kalau menurut teman-teman gimana nih, apakah sebenarnya kita perlu atau enggak sih, soalnya gue sempat diskusi kan tentang hal ini sama teman lah, terus habis itu banyak yang bilang kayak ya kita kelihatannya emang harus begitu, tapi orang kita nggak mampu gitu. Apakah kita bakal terus nggak mampu atau gimana nih, menurut teman-teman yang lain mungkin ada tanggapan baru. Makasih. Mungkin boleh menanggapi nggak? Iya, silakan. Boleh. Menurut gue sih salah satu problem aku mungkin aku pernah lihat vlog salah satu mahasiswa asing ya, mahasiswa asing dari Eropa, dari Inggris yang kuliah di UGM. Mereka S1 sudah menamatkan di S1 sudah menamatkan di Inggris, kemudian mereka melanjutkan S2-nya di Indonesia. Sebenarnya agak unik juga kenapa mereka memilih Indonesia. Ternyata di balik itu di Eropa sendiri, menurut mereka itu memang udah didasari oleh teori yang kuat. Dan alasan mereka kuliah di Indonesia itu adalah karena di Indonesia yang di kurikulum itu di set up untuk mempelajari case, studi kasus yang jarang ditemukan di Eropa. Jadi model pendidikan di Eropa yang lebih menitik beratkan ke teori dan sorry teman gue baru balik. Model pendidikan kita yang lebih menonjolkan ke sisi studi kasusnya gitu loh, lebih ke praktek lapangannya gitu loh, apa yang terjadi di lapangan. Nah itu sih
yang bisa kita ambil sih menurutku pertama adalah ya kelemahan kita adalah salah satunya adalah dari sisi teori gitu loh. Dari sisi teori dari pendidikan kita sangat kurang dan dan eh, dan itu juga terasa gitu loh. Perbandingannya ketika kuliah dosen-dosen yang tamatan dari Indonesia dan tamatan yang dari luar negeri itu basic teori mereka berbeda sama sekali gitu loh. Dan kalau urusan untuk studi kasus memang jagonya orang-orang yang tamatan Indonesia. Kalau untuk teori yang tamatan luar menurutku lebih jago gitu loh. Yang jadi ini sebenarnya mirip kayak itu nggak sih? Mirip kayak ya emang udah ciri khas Indonesia mungkin mungkin di masalah apa namanya yang hal-hal yang lapangannya aja. Jadi kita kuatin aja nih yang di sini. Yang kalau untuk urusan teori ya sekedar aja lah setidaknya cukup. Terus nanti kita lebih kuatin di itu mungkin masalah industri dan lain-lain. Gimana? ke materi. Monggo tanggapannya, Ko Ferry. Jadi sistem pendidikan mereka tuh maksudnya 2 tahap gitu ya maksudnya ya. Jadi satu mereka sebenarnya intinya gini, teori itu adalah hasil dari kesimpulan praktek, ya. Jadi dari praktek jadilah sebuah teori. Ketika teori itu diajarkan ke siswa, bagaimana itu diterapkan masyarakat. Perkembangan dari jadi kan muter-muter ya dari teori praktek teori muter-muter di situ. Nah, setelah pemutaran itulah yang membuat orang nanti akan menemukan hal baru. Ketika ternyata teori ini masih bisa dipatahin. Ya. Tujuan kita mempraktekkan sesuatu adalah untuk mematahkan teori yang sudah ada. Jadi teori yang sudah ada itu harus dipatahkan. Jadi mereka mungkin maksudnya Iqbal begini. Mereka belajar teori di Barat, datang ke Indonesia untuk mematahkan teori yang ada di Barat. Itu benar kalau itu. Makanya mereka begitu pulang ke sana, mereka bisa mengajukan tesis yang kuat. Gitu. Di Indonesia, saya nggak tahu entah kenapa teori dan praktek itu sepertinya 2 hal yang berbeda gitu. Ya, jadi saya kenal dosen kita sebenarnya kalau kita kenal mereka lebih lanjut, sebenarnya mereka tuh sangat bagaimana caranya bisa teori mereka tuh praktek mereka dijadikan teori kemudian diterima dalam konsensus scientist gitu. Cuma masalah scientist di sini minim ya. Jadinya lebih banyak untuk orang mengajukan jurnal ilmiah itu lebih ke untuk memenuhi kewajiban sebagai dosen timbang untuk mengejar prestasi sih. Kayaknya gitu. Dan kita nggak dapat dananya sih kalau sebagai mahasiswa saya nggak dapat dananya juga. Jadi kalau di sana mungkin ada pendanaan sih. Sorry, Ko Ferry mau menambahkan terkait dengan jurnal akademik. Monggo Son, monggo. Oh ya, oke. Terkait dengan jurnal akademik, jadi sekarang itu kalau di BINUS, khususnya semua jurusan, itu setiap skripsi itu dibuat dalam bentuk jurnal untuk tahun ini khususnya. Jadi skripsi itu udah nggak tebel-tebel kayak zaman dulu, tapi skripsi itu dibuat sesuai dengan desain jurnal yang kita targetkan buat dipublish. Jadi jurusan itu akan mengarrange gimana caranya biar kita hasil karya skripsi kita itu bisa dimasukkan ke dalam jurnal. Targetnya sih jurnal internasional, tapi kalau seandainya nggak bisa, ya paling dimasukkan ke jurnal nasional gitu.
Ini yang di BINUS ya? Ya itu Atau saya setuju, saya setuju. Memang model pendidikan Indonesia pelan-pelan harus begitu. Heeh. Saya Jason, gini Jason, itu tuh baru-baru ini. Seperti kamu ngomong, kamu pasti rada shock kan? Baru-baru ini, UKSW itu dari kemarin-kemarin udah kayak gitu. BINUS kan barusan kan? Iya, Semua baru format tahun ini kan? doang. UKSW itu dari kemarin. Semua dikompres, semua diminimalisir sebagaimana rupa sehingga harus masuk ke dalam bisa masuk ke dalam jurnal. Jadi skripsi bukan lagi sesuatu yang panjang-panjang. Memang betul sih, memang harus begitu. Jadi orang yang bukan di ilmunya pun mau membaca skripsi itu. Pasti beban kamu pasti dibikin abstrak. Abstrak itu sebenarnya bikin skripsi itu yang paling susah tuh bikin abstraknya. Bener nggak? Iya benar. Abstrak gua aja belum beres ini. Karena abstrak itu harus membuat orang mau membaca isinya. Itu yang susah. Orang harus tahu overview-nya dan orang mau membaca data yang susah-susah itu gimana caranya? Ya pertama dari abstrak. Nah, mahasiswa itu kemampuan literasinya sangat diuji bukan di dalam bagian pembukaan, isi penjelasan eksperimennya, penjelasannya, kesimpulannya, paparan datanya. Ini nggak penting. Yang penting itu adalah abstraknya. Abstrak itu dibikin paling terakhir. Jadi jangan salah, jangan dibalik ya. Bikin skripsi itu paling pertama tuh pembukaan, paling terakhir itu justru abstraknya. That's it. Jadi itulah yang membuat orang mau membaca tulisanmu. Ya orang kalau sudah bisa bikin abstrak, wah baru mana sarjana. Tapi tidak semua kampus begitu. Kalau kita lihat, kalau mungkin Jason kan mahasiswa tahun ini ya. Kalau kita di zaman gue pakai itu kayak pernah ada kasus ya Kev ya, yang apa namanya dari perpustakaannya UGM kalau nggak salah ya, dia buang segudang penuh skripsi. Oh iya. Jadi satu gudang skripsi itu harus dibuang semua dan dibakar saking terlalu banyak tebel-tebel. Oh my god. Kalau kita ngelihatnya tuh udah rasanya hatinya mau hancur. Itulah benar kata kamu. Skripsi model di bawah tahun 2010 itu semua masih bertele-tele. Nggak penting. Nggak digital, nggak ilmunya tidak bisa dimasukkan ke jurnal internasional. Iya memang benar. Jadi skripsinya itu nggak sia-sia lah istilahnya kita udah buat. Kalau sampai masuk jurnal kan juga ada prestige juga buat kita, buat mahasiswa juga, sama buat kampus yang memasukkannya gitu. Ada prestasi kampus secara internasional tuh bukan dilihat dari tebal skripsinya. Berapa banyak mahasiswa atau dosen, biasanya gini, dosen kita itu menjadi promotor, dia biasanya diekor. Atau kalau dosennya punya penelitian, kita ngekor dia. Ya. Jadi dosen masuk ke dalam jurnal tuh nggak ada masalah, itu harusnya kita bangga. Karena berikutnya apa? Dia akan memasukkan hasil penelitian kita tuh ke jurnal internasional. Nah, jurnal internasional ini yang membuat kita tuh berprestasi sebenarnya kampusnya. Sedangkan kampus kita minim di Indonesia tuh minim banget namanya. Iya, jadi benar tadi prestasi itu dilihat dari seberapa banyak karya yang dihasilkan kan, kayak seperti jurnal. Kayak sebenarnya kalau kita ngelihat kenapa negara barat itu pendidikannya kelihatannya lebih bagus dan lebih istilahnya lebih berbobot, itu karena mereka banyak namanya mengeluarkan ya jurnal-jurnal itu tadi, hasil karya penelitian gitu. Dan memang benar peringkat nomor 1 sih jurnal ya, itu yang di cakupannya itu di Q1 atau Q2. Itu kebanyakan ya negara Eropa, kalau nggak Amerika Serikat. Negara-negara barat lah. Dan nggak mudah masukin jurnal pada tingkat Q2 atau Q1 sih. Itu benar-benar jurnal tingkat tinggi. Q3, Q4 aja bingung.
bukan bingung, maksudnya susah juga gimana Q2 atau Q1 gitu. Itu jurnal-jurnal para expert itu. Udah sih terkait itu aja penambahan tadi terkait dengan jurnal dan hasil karya penelitian di dalam bidang pendidikan tadi. Yang lainnya kira-kira kalau ada yang mau menambahkan atau menyanggah, boleh. Boleh nambahin nggak? Boleh. Bukan nambahin. Ini mungkin poin dari aku ya. Poin dari aku. Masalah pendidikan di Indonesia, kalau untuk dari segi pendidikan dasar ya, salah satu kelemahan menurutku pendidikan dasar ya. Pertama adalah pendidikan dasar. Pendidikan dasar di Indonesia adalah ini apa namanya? Bagaimana pemerintah menggalakkan peningkatan literasi, numerasi. Oke. Tetapi di situ tidak ditambahkan dengan bagaimana kamu mengolah, bagaimana kamu critical thinking gitu loh. Dengan ilmu tersebut. Kamu mengkritisi ilmu tersebut. Terus apa namanya? Contohnya saja membaca. Gue kan sebelumnya kerja di sekolah internasional gitu loh. Jadi memang terasa banget perbedaan pendidikan sekolah yang berbasis kurikulum nasional dengan berbasis kurikulum Cambridge itu beda banget gitu loh. Beda banget, dan gue ngerasa apa ya? Di situ gue ngerasa contohnya membaca dalam hal membaca. Mungkin teman-teman yang pernah sekolah di sini, yang di sini pernah sekolah internasional pun mungkin pernah merasa gitu loh. Di kurikulum kita tidak diajarkan bagaimana membaca pada level-level tertentu. Level 1, level 2, misalnya level basic, intermediate, advance, tidak diajarkan. Gitu loh. Sedangkan di kurikulum, contohnya kurikulum Cambridge itu diajarkan gitu loh. Bagaimana membaca membaca untuk dasar, menengah, dan advance gitu loh. Itu diajarkan. Dan di Indonesia tidak diajarkan untuk itu. Yang kedua adalah untuk yang saya soroti untuk pendidikan di perguruan tinggi tingkat lanjut. Problem permasalahan di Indonesia adalah menurutku adalah nomenklatur atau nomenklatur pembagian jurusan yang pada akhirnya akan melahirkan spesialisasi pekerjaan gitu loh. Gelar pun nggak jelas, problem dasar pun gelar pun nggak jelas, gitu loh. Contohnya Moza lah, jurusannya teologi, mau gelar apa? SPH, SAG, sekarang jadi SPhil apa gitu kan. Jadi dari situ aja nggak jelas gitu. Nomenklaturnya pembagian ini masuk sosial kan, ini masuk sains kan, nggak jelas. Nah, dan sebenarnya tantangan. Sedangkan dunia berkembang, semakin berkembang dan menuntut dan banyak friksi-friksi di dalam banyak friksi-friksi di dalam ilmu pengetahuan gitu loh. Yang saya lihat gitu loh, misalnya gini, misalnya ketika biologi cross dengan sosiologi, it makes sense gitu loh. Biologi cross dengan agama, it makes sense gitu loh. Tapi di Indonesia hal itu hal yang baru, sedangkan di luar itu biasa gitu loh. Dan kadang-kadang yang menurutku yang kelemahan di Indonesia adalah mereka terlalu rigid, terlalu kaku gitu loh. Subjek-subjek tertentu terlalu kaku dan tidak siap untuk
berkolaborasi dengan subjek-subjek yang lain di pendidikan, itu khusus untuk pendidikan tingkat lanjut. Nah, itu poin yang menjadi perhatian saya sih. Terima kasih. Berarti sebenarnya memang masalah kita mungkin dari pendidikan dasar kali ya, dari ya pendidikan formal lah, pendidikan wajib lah, yang wajib dari pemerintah kan 9 tahun apa 12 tahun sekarang ya, 12 tahun ya wajib 12 belajar ya. Nah, 12 tahun wajib belajar. Kayak misalnya tadi kan dijelasin apa tuh sama yang Kak Iqbal juga kan perihal apa namanya masalah yang critical thinking, gimana yang caranya membaca, tingkatan membaca itu harusnya dari SD bibit-bibitnya mungkin udah harus dijelasin kali ya. Kayak misalnya gue eh, pernah baca apa nonton video dokumenter ya tentang gimana cara guru-guru di Eropa dari SD tuh anak-anak udah dari TK malah udah diajarin gimana caranya bisa membagi yang sesuatu. Misalnya dilihat, oh burung bisa terbang, burung punya sayap, bebek punya sayap, terus habis itu ayam punya sayap, ini namanya unggas. Jadi yang kayak gitu-gitu loh udah mulai, terus nanti pas di SD mungkin lebih ditingkatin lagi, nanti pas SMP mungkin makin lebih matang lagi, mungkin udah mulai belajar sejarah pemikiran intelektual yang kayak gimana. Jadi pas mereka udah masuk kuliah udah bener-bener tinggal mengekspertisasi aja apa yang mereka udah pelajarin dasarnya dari awal. Mungkin begitu kali ya. Lebih ke masalah kita jadi apa ya? Lebih ke dari emang udah dari awalnya udah 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 kurang, jadi selanjutnya ya kurang-kurang juga. Masalah membaca aja itu kan krusial banget kan. Oke, terima kasih tanggapannya. Ya, memang betul ya. Yang kita yang jadi masalah itu adalah pendidikan tinggi belum bisa dimulai kalau ada kemampuan literasi. Ya. Itulah yang membedakan antara apa sih bedanya kita, misalnya sama-sama satu STM, satu S1 elektro, atau S1 mesin. Bedanya apa sih dengan anak STM? Bedanya adalah kemampuan literasi. Kemampuan literasi kita jauh lebih tinggi yang S1 ketimbang yang dari sekolah menengah kejuruan ataupun yang dari D1, D2 dan D3. S1 itu bachelor itu kemampuannya ada di literasi, yaitu mempertanggungjawabkan hasil penemuannya dia. Sebenarnya kalau kalian mau nalar, S1-nya Indonesia itu seperti S2-nya luar. Karena kita ada yang namanya tesis. Saya juga kaget loh, di Barat itu nggak ada tesis loh. Bachelor tuh nggak ada tesis, adanya tugas akhir doang. Nggak ada, maksudnya membuat sebuah penelitian dengan mempertanggungjawabkan hal tertentu. Nggak sampai situ. Kalau kita harus lengkap. Standar pendidikan Indonesia itu tinggi, tetapi tidak sudah digaspol, tapi nggak tahu arah tujuannya mau kemana tuh nggak tahu. Jadi kita sudah bersusah payah masuk, bersusah payah lulus ya, apalagi di KSW itu aneh. KSW itu kalau teman saya tuh masuknya gampang, lulusnya setengah gila. Coba ya tanya-tanya, terus di sana tuh dosen-dosennya killer semua. Kalau udah masuk ke ranah skripsi itu killer banget. Jadi lulus dari S1 itulah yang membedakan kita sama literasi. Nah, tapi teman-teman dari tadi saya lihat bahasnya tentang literasi. Saya sebenarnya teman-teman juga harus tahu tentang pengetahuan dasar sipil. Anda semua mengerti nggak bahwa kalian tidak tahu hal ini? Cara bikin KTP, KK, STNK, sertifikat tanah, NPWP, faktur pajak, SPT, STNK, SIU, pendidikan bangunan, ngurus hukum, polisi. Itu jadi gimana ya? Saya tuh heran sama pendidikan Indonesia. Kalau kalian buka buku PKN-nya anak zaman sekarang, nggak nyambung.
harusnya yang namanya pendidik sekolah menengah atas tuh mempersiapkan siswa untuk masuk ke dalam masyarakat. Begitu mereka lulus aja nggak dikasih tahu cara buat KTP, sayang. Itu menurut saya yang absurd. Ya. Jadi oke lah, memang di pendidikan Eropa tuh di Eropa tuh sangat tinggi kemampuan kognitifnya. Tapi di Eropa pun pasti lacking juga di bagian sini pengetahuan umum. Bukan pengetahuan umum, pengetahuan sipil. Bagaimana mereka mengcover kehidupan orang di dalam terjun bermasyarakat. Kenapa orang-orang banyak yang terjumus ke dalam dunia penjokian? Ya karena mereka merasa, gue ngapain ngantri sih? Gitu. Satu kadang-kadang bingung, jangan-jangan ini konspirasinya orang-orang PNS gitu. Sengaja PNS dan polisi gitu, sengaja membuat rakyat tuh jadi blow on, nggak tahu apa-apa. Lalu ketika rakyat itu terjun ke masyarakat terus melakukan kesalahan, mereka ambil keuntungan dari situ. Kadang-kadang saya mikir, kalau saya mikir jahat mungkin sampai situ. Apa mereka tuh jajan sengaja ya? Well, sedangkan waktu di PKN waktu saya waktu SMA itu belajar tentang hukum internasional. Persetan tak hukum internasional? Mungkin kita bikin KTP aja nggak tahu caranya. Bikin SIM aja saya nyogok kok, saya terus terang nyogok. Karena kalau nggak nyogok itu sengaja akan tidak luluskan sampai 3 kali. Dan saya mana punya waktu sebanyak itu untuk absen dari sekolah atau bikin SIM. Ya, itulah yang kita juga harus mengerti ya. Banyak banget. Kenapa fungsi jasa dan hukum untuk kemudian polisi itu semua, kenapa harus baru kita masuk hukum, baru kita belajar tentang hal itu. Di sini orang tuh nggak berani telepon polisi, dan saya akhirnya tahu alasannya kenapa tidak berani telepon polisi waktu saya ketabrak itu. Nggak bakal ditanggepin. Mau orang yang mati di jalan nggak bakal ditanggepin, serius. Mas cuma masuk berita. Ya, tidak ada pertanggungjawaban apapun. Kalau bisa diminta maaf, maafin. Makanya saya bilang kenapa di Indonesia tuh kalau jadi orang miskin tuh privilege-nya tinggi. Salah kalau kalian berpikir orang kaya yang punya privilege. Yang punya privilege tuh orang miskin. Orang kaya pakai duitnya untuk melindungi diri dari privilege orang miskin. Orang miskin di sini tuh enak. Nabrak orang yang mati terus, saya minta maaf, saya nggak punya apa namanya, maaf saya apa namanya melakukan kesalahan, terus nggak ada tanggung jawab apa gitu. Ya kita tahu dia nggak bisa bayar, oke, itu. Terus polisi ekspektasinya adalah kita jabat tangan selesai gitu, happy ever after. Enggak, coy, ini ada orang mati, ada orang yang kehilangan tangannya putus, kakinya putus, tidak bisa melanjutkan pekerjaan, ya kan? Terus ekspektasinya adalah kita ya udah Pak, kan punya BPJS Ketenagakerjaan, Pak, urus aja di situ Pak. Oh ya, pantas banyak yang miskin di Indonesia kalau gitu. Jadi banyak hal di tempat kita itu yang bullshit sebenarnya. Itu yang bullshitnya itu bukan karena polisinya tidak bekerja. Sebenarnya polisi itu tahu pekerjaan mereka. Tetapi karena masyarakat tidak pernah menuntut polisi, polisi tidak bisa gerak. Karena polisi tempat kita itu pasif. Harusnya memang polisi pasif. Kalau mereka ikut campur berbahaya. Kenapa kita tidak pernah meminta? Karena kita tidak tahu. Terus sekarang saya tanya ke kalian, fungsinya polisi itu apa? Oh, mengayomi dan melindungi masyarakat. Iya, itu mah prinsipnya. Sekarang tugas dan fungsi polisi secara legal itu seperti apa? Berani nggak kalian masuk ke kantor polisi dan melaporkan kejadian yang merugikan kalian? Pasti nggak berani. Karena kalian tahu, satu, gue dipantau polisi mau apa? Itu kalau polisi jujur. Kalau polisinya nggak jujur, wow, ada fee-nya coy. Jadi bilang ngayomi dan melindungi masyarakat itu bullshit. Wah, saya kemarin ngurus apa ya waktu itu ya? Ngurus plat tuh nggak salah. Itu saya uang ceperan juga tetap ada kok di kantor polisi.
Jadi hopeless. Padahal di Amerika pun yang polisinya segitu korupnya aja orang masih telepon 911. Di sini nggak ada orang telepon 110. Tidak ada. Ya, itu yang jadi masalah di negara kita. Jadi orang mendapatkan misfortune, mendapatkan sebuah kemalangan itu nggak bisa bangkit dari kemalangan itu. Oke, itu gimana teman-teman? Saya sih lebih sebenarnya ingin membahas tentang kalau kalian tentang apa namanya profesional, kalian ternyata lebih paham. Sebenarnya tentang pengetahuan umum. Menurut kalian mana yang penting? Mana yang harus dimasukkan ke dalam pelajaran pengetahuan umum, pengetahuan sipil, PKN. PKN itu seharusnya etika, moral itu lebih baik ditaruh di SD udah. SMP SMA tuh harusnya mulai masuk ke bagian seperti ini. Jadi kita menjadi sebuah masyarakat yang bertanggung jawab bukan secara hanya moral, tapi bertanggung jawab secara sipil dan administratifnya. Gitu. Kalau menurutku sih, kalau dari penjelasanmu ini kiblatnya ke Jepang sih. Di Jepang kan dari TK pun diajarin gitu loh, mereka anak-anak kecil mereka berangkat sekolah sendiri, terus diajarin bagaimana menyeberang jalan, itu kan basic banget kan, basic banget, nggak seperti di Indonesia gitu loh, nggak mungkin anak Indonesia nggak, dan anak Indonesia pasti sama dijemput sama orang tuanya, kalau di Jepang enggak kan. Nah, menurutku kalau kiblat ini sih, kalau kiblat untuk pengetahuan dasar sipil dan hukum ini kayaknya kiblatnya dari Jepang sih, bukan dari Barat. Iya, makanya tadi saya bilang yang kalau tentang profesional atau ketenaga ahlian itu memang nomor 1 di Barat. Tapi kalau Jepang itu lebih ke pengetahuan umum. Nah, selama ini saya tuh masalahnya saya tidak pernah menemui pendidikan yang mengcover pengetahuan sipil. Kalau yang tadi Iqbal jelaskan itu kan pengetahuan umum. Itu benar, itu benar, Jepang nomor 1. Tapi nextnya gimana? Nextnya menjadi seorang sipil, terutama pas SMA tuh begini tuh penting banget sebenarnya sipil. Ya, itu saya tidak pernah menemukan model pendidikan yang betul-betul membahas pengetahuan sipil. Bagaimana kamu di masyarakat menggunakan bertanggung jawab secara hukum dan bisa menggunakan jasa hukum. Padahal aneh. Padahal semakin banyak orang tahu tentang hukum, semakin banyak pengacara yang dibayar. Di Indonesia enggak, orang hukum doang yang tahu tentang itu. Dari saya lihat, padahal itu sebenarnya bukan pengetahuan hukum, itu pengetahuan sipil yang umum seharusnya, ya kan? Bagaimana kenapa harus ada KTP? KTP itu gunanya apa? ID card itu gunanya apa? Paspor, di paspor harusnya saya tulis juga. Gunanya apa? Hukum-hukum paspor. Jadi setiap step di dalam pendidikan menengah itu kamu tidak akan pernah kehabisan bahan materi gitu loh. Kamu nggak akan ngulang yang kamu udah diajari di SMP nggak akan diajarin lagi di SMA. Karena kamu di SMP membahas KTP, di SMA udah membahas bagaimana cara membuat surat untuk buka bisnis. Jadi orang begitu terjun ke masyarakat nih, mereka tuh udah tahu mau kemana, mau ke departemen mana untuk membuka usaha, udah tahu. Tinggal mereka cari modalnya doang, tinggal lulus doang gitu. Jadi nggak kita kalau ditanya kenapa di Indonesia tuh pengusaha begitu rendah, oh karena modalnya rendah, oh gue jiplak loh. Itu sorry bukan gue jiplak, gue pengen taruh pakai sandal. Bukan gitu, bukan modal. Orang tidak tahu bagaimana caranya meminjam uang ke bank untuk buka usaha. Ya. Kenapa peminjaman gue ditolak? Karena kamu tidak menunjukkan bagaimana kamu bisa intinya gini, gimana supaya kredit kamu nggak macet tuh kamu nggak jelasin. Kalau tahu di bank itu ternyata lebih suka meminjamkan orang pada bisnis yang sudah jalan ketimbang yang belum jalan.
Oke, berarti bisnisnya harus jalan dulu. Cara jalanin bisnis gimana? Buka toko, buka workshop di taman rumah, didatengin orang pajak. Wah, ini nggak ada izinnya nih. Tutup. Atau dibayar denda. Loh, saya nggak tahu nih. Ternyata harus buka izin usaha. Ya iyalah, Pak. Masa Bapak nggak tahu bukan izin usaha, bukan harus ada izin usaha? Pas mana saya tahu. Ini nggak diajarin di sekolah tuh. Ya kan? Konyol akhirnya. Jadi orang buka usaha, orang tidak mau buka usaha itu karena bukan nggak punya modal. Sebenarnya karena mereka tidak tahu cara membuka usaha secara legal. Tuh, itu yang saya rasakan waktu buka usaha laundrynya mama ini yang saya tutup toko lagi. Oh, didatangin orang pajak. Ya gimana kita takutnya didatangin orang pajak. Begitu. Kalau kita mau maju, bangsa kita mau maju, harus ada pengetahuan sipil. Ya. Bukan sejarah Pancasila diulang-ulang. Ya, 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 ya. Oke, Pancasila sekian, tahun sekian. Oke, oke, Soekarno sekian. Soekarno pernah dibuang kemana? Dibuang di sini. Ya, oke, 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 oke. Dasarnya Pancasila. Ya. Oke, cukup, stop. Penerapannya bagaimana di masyarakat? Ya, apakah ada keadilan dalam administrasi publik? No. Itu lo belajar sendiri, say. Loh, kita tuh orang udah 17 tahun, Pak. Harus sudah bikin KTP. Sekarang saya dilepas gitu aja di masyarakat gitu. Akhirnya pengetahuan tentang tentang surat-surat izin itu joki, joki, joki. Duit lagi. Itu yang membuat orang males. Nah, kayaknya udah mulai ketarik dia benang merahnya kalau aku bisa ambil. Kalau ya aku udah ngebagi dua, bener kata teman-teman. Like masalahnya di pendidikan sipilnya dan di pendidikan lanjutnya gitu. Soal pembagian ilmunya. Nah, yang jadi masalah adalah bener bener tadi pemerintah dan masyarakat menginginkan siswa-siswanya, anak-anaknya untuk bisa melakukan keduanya gitu. Tapi pengajarannya sangat kurang gitu. Kita diminta udah tahu mau kuliah apa, tapi kita nggak dikasih tahu apa itu kuliah gitu. Kita kita diminta untuk bisa jadi warga sipil yang baik, tapi kita tidak tahu apa itu warga sipil yang baik itu secara praktik itu seperti apa. Kira-kira bisa diambil situnya deh. Jadi demandnya apa, cuma supply pendidikannya kurang gitu. Kayak poin abstraknya itu deh. Nah, pertanyaannya mana yang lebih penting? Ya Sulit semuanya penting. Iya, keduanya penting itu. Oke, kalau gitu aku ganti pertanyaannya. Mana yang harus diprioritasin? Dari obrolan ini, kira-kira kalau untuk pendidikan ya, mungkin lebih ke pendidikan lanjutnya deh. Lebih ke kita mau kuliah apanya, kita mau udah lulus SMP mau masuk SMA atau SMK terus mau kuliah apa, kayaknya itu deh yang lebih penting menurutku dari pendidikan gitu. Dan kenapa aku mikirin dia harus diprioritasin karena ya di, cuma di karena cuma itu yang pendidikan bisa lakukan gitu. Cuma bisa dilakukan di pendidikan. Oke, yang sipil tadi memang bisa dilakukan di ranah pendidikan, tapi di luar ranah pendidikan pun masih bisa dilakukan. Jadi lebih diprioritasin yang satunya gitu. Tapi aku mikirnya kalau misalnya yang itu sudah selesai gitu, orang udah tahu mau kuliah apa, orang udah tahu kalau kuliah ini jadinya apa, gini mesti ngapain udah lulus, biar nggak salah jurusan gimana. Nah, setelah itu akan kedorong gitu Nah, kalau yang soal sipil itu. jawaban saya ini sebenarnya. Nah, ini jawaban saya ada di sini. Pengenalan karir dapat dimulai dengan mengenalkan dunia industri kepada siswa.
Jadi gini, kita itu diajari tentang pelajaran di pengetahuan sekolah 12 tahun sekolah wajib sekolah itu pendidikan wajib. Kita tuh hanya diajari apa itu fisika, kimia, dan biologi. Apa itu sosiologi, apa itu antropologi, ekonomi, dan geografi. Ya. Itu menjadi tidak penting kalau kita tidak tahu di industri itu kebutuhannya apa. Ada apa saja di bagian industri. Misalnya nih, orang ini sebenarnya tertarik pada mesin, tapi karena seumur hidup dia nggak tahu apa itu mesin. Dan ketika dia masuk ke dunia industri mesin misalnya sebagai sales atau mungkin sebagai akunting yang backgroundnya bukan di bagian mesin, dia tuh tertarik banget. Gue tuh pengen belajar sebenarnya. Tapi kenapa waktu dulu gue di SMA kagak ada yang kasih tahu ya tentang mesin itu sebenarnya menarik. Nah itu loh. Itu yang menjadi kuncinya. Kenapa di Indonesia itu bobotnya pendidikan itu kalau kita baik ya di PPT saya ya. Sosum itu nomor 2 paling atas tuh manajemen dan akuntansi. Why? Kalau kali gini, premisnya begini, nomor 1. Kenapa sih kalau gue ngomong tentang orang FEB, ekonomika dan bisnis, gue kelihatannya kayak orang benci banget sama orang manajemen sama akuntansi. Itu memang benar. Gue benci banget sama orang manajemen akuntansi. Minimal 80% dari orang yang masuk manajemen akuntansi. Kenapa? Karena mereka tidak masuk ke ilmu ekonomi. Ya, saya bukan tidak suka dengan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi itu sebenarnya susah. Ilmu ekonomi itu apa sih? Ya orang kayak Sri Mulyani itu yang melihat ekonomi secara makro. Ya. Itu ilmu yang sulit. Itu bukan ilmu yang gampang. Tetapi kalau kalian lihat ya, jurusan ilmu ekonomi itu pertama ya, jurusan ilmu ekonomi itu berbeda dengan manajemen dan akuntansi ya. Jadi sebenarnya fakultas ekonomika dan bisnis itu ada 3 itu isinya. Tapi yang masuk ilmu ekonomi, wah, 10%-nya dari akunting sama manajemen aja nggak ada. Ya, artinya apa? Manajemen itu intinya lu begitu lulus jadi sales. Mau kemana lagi selain manajemen? Manajemen tuh kuncinya cuma 2. Satu jadi sales, yang satu jadi direktur. Pilihan cuma 2 itu. Nggak ada yang lain. Manajemen tuh baru bisa berfungsi ketika ada sesuatu yang di-manage. Berarti posisi lu adalah sebagai seorang atasan. Kalau lu udah punya bisnis, lu kuliah manajemen nyambung. Terus akuntansi ngapain akuntansi? Terus terang ya, teman-teman, yang namanya akuntansi, ya jurusan akuntansi, itu banyak diisi oleh orang-orang yang bukan jurusan akuntansi. Banyak yang isinya manajemen, isinya pendidikan bisnis. Maksudnya bukan benar-benar di akuntansinya. Artinya apa? Akuntansi itu bisa otodidak. Ngapain lu lulus? Bukan jadi akuntan publik. Lulus jadi akunting, jadi bagian finance. Intinya itu, pilihan kalian cuma 1, finance. Udah, titik, gak ada yang lain. Finance walaupun memang ada bagian purchasing kayak gue sekarang, ya itu salah satu bagian finance, bagian kasir, bagian keuangan tuh ada lagi perencanaan keuangan, ada. Kemudian bagian penagihan utang tuh ada. Tapi kalau gue lihat di bagian perkantoran, lu nggak perlu S1 untuk bisa melakukan pekerjaan itu. Kecuali purchasing ya. Purchasing kalau bisa tuh, kalau misalnya kayak gue sebagai seorang purchasing di bagian permesinan, ya mesin spare part, itu minimal STM lah, nggak apa-apa masuk. Tapi kalau kerjaan akunting yang lain, sebetulnya nggak boleh 1. Ya. Tapi kenapa di Indonesia 2 ini atas tuh isi paling banyak di kampus? Kalian lihat di kampus kalian sendiri.
gold mine atau apa namanya ladang emasnya kampus ya, itu adalah jurusan manajemen dan akuntansi. Walaupun manajemen dan akuntansi itu bukan yang termahal, tetapi manajemen dan akuntansi itu pasti termasuk yang termahal. Ya. Coba kalian lihat deh, biaya masuknya, biaya SKS-nya, dia termasuk yang lebih mahal. Padahal prakteknya nggak sebanyak biologi, nggak sebanyak fisika, nggak sebanyak perawatan, nggak sebanyak farmasi, tapi biayanya tuh mendekati mereka. Kenapa? Saya nggak bisa nyalain kampus, karena kampus juga cari duit. Ya, kampus itu sebuah bisnis. Ya, mereka cari keuntungan dari situ. Dan keuntungannya paling enak apa? Dua jurusan ini, manajemen akuntansi. Dan kalian kalau tanya orang-orang, kenapa sih saya nggak suka sama orang manajemen akuntansi? Coba kalian tanya deh teman kalian yang kuliah di jurusan manajemen akuntansi. Saya nggak ngomong semua, ya. Tapi coba kalian cari teman-teman kalian. Pasti sebagian besar ngomong karena itu gampang. Satu gampang, dua cepat kerja. Yang ketiga nggak tahu, yang penting gue kuliah. Itu gue sebel banget sama orang kayak gitu. Mendingan lo masa kuliah, habis-habisin duit, ujung-ujungnya S1 manajemen. Oke, punya bisnis. Enggak. Terus gimana? Sales. Sales tuh SMA aja cukup, saya. Ngapain sampai S1 manajemen? Sedangkan sekarang zamannya sales itu yang dibutuhkan adalah sales yang aktif. Sales itu ada dua. Sales yang aktif terjun ke lapangan, ke toko-toko, sama sales yang sifatnya sales engineer. Yang jualan barangnya tuh khusus spesifik dan butuh konsultasi. Dan itu jurusannya pasti bukan manajemen. Kalau kamu menjadi sales engineer-nya mesin, ya kamu jurusan mesin, bukan manajemen. Karena kalau kamu jadi manajemen, belajar lagi dari awal. Ya itulah dunia pendidikan tingkat tinggi kita tuh ya aneh. Coba kalian lihat deh. Coba kalian refleksikan coba. Bener apa enggak? Coba kita baca dulu yang di chat ya. Mos kalau di Korea pas mau ini juga nih. Soal guru BK nih. Kalau di sini semua digulimpahkan ke guru BK. Kayaknya itu juga penting deh di pendidikan itu. Guru yang bukan cuma sekedar memaparkan teori, mentransfer teori, tapi juga membimbing gitu. Kayaknya fungsi pembimbingannya yang nihil gitu. Enggak, sekalipun ada ya balik lagi selalu ke moral gitu. Kalian nanti kalau udah gini jangan gini ya, kalau ini jangan gini ya. Jarang ke yang kamu suka ini ya, jadi masuk ke sini. Kalau kamu mau ini masuk sini. Kayaknya itu juga deh soal pembimbingan itu yang kurang di pendidikan dasar gitu, dasar dan menengah gitu. Makanya ketika masuk ke perguruan tinggi bingung gitu. Ya antara ya paling nyari sendiri gitu. Benar juga kata Maru nih soal gimana pembimbingannya itu. Nah, bimbingan karir juga ada di Jepang, benar. Itu dia nggak ada Maksudnya di Indonesia bentuk bimbingan karir apa yang ada di Indonesia gitu. Yang sekalipun ada bukan suatu yang nggak ada deh kayaknya. Mau dibilang ada kayaknya enggak juga. Nggak ada gitu. Nggak ada. Dan biasanya juga open house kampus juga jarang yang bicara soal di jurusan itu kamu belajar apa gitu. Yang aku temui kebanyakan kamu kalau mau kuliah ini beasiswanya ini, syaratnya ini gitu. Lulusnya gini, lulusnya berapa tahun, berapa SKS, bayarnya berapa, udah lulus, penempatan kerjanya di mana, udah gitu. Tapi nggak dijelasin kamu belajar apa gitu di situ. Kalian ngerasain itu juga nggak? Kalau aku iya sih. Kebanyakan dan yang datang selalu PTS gitu. Ya kita nggak bisa nyalain PTN juga. Nggak bisa menjangkau itu. Dan benar kata Ko Ferry, PTS itu bisnis gitu.
pasti promosinya kenceng gitu. Cuma ya itu promosinya nggak menjelaskan apa isinya gitu. Kamu mau kamu belajar apa gitu. Nah, kalau di SMK untuk karir sih ada, tapi yang ya itu langsung magang di perusahaan. Ini pun nggak pas mau lulus tapi sebelum persiapan UN. Nah, itu dia. Itu juga. Kayak magang penempatan bimbingan karir dan ininya di SMK itu lebih baik ada. Cuma tetap kurang gitu. Entah karena penempatan aku nanya ke teman-teman yang di SMK sih cuma penempatan ya udah masuk datang ke perusahaan itu atau ke tempat kerja itu kerja kerjanya juga bisa dibilang kerja buruh bukan kerja yang belajar ngisi laporan selesai gitu mending kalau ada laporan kadang nggak ada laporan gitu aku juga nemuin kayak gitu gitu. Halo Mas. Emang itu gua kan lulusan SMK ya. Emang sih kadang-kadang ada orang yang misalnya dia magang di tempat di dia jurusan broadcast, terus dia magang di TV nih. Yang harusnya kan dia benar-benar belajarin kan yang gimana caranya segala macam. Tapi ujung-ujungnya malah cuma gulung kabel dan dia benar-benar nggak diajarin sama TV itu kerjanya gimana sih. Dia cuma ngeliat tapi nggak benar-benar tahu ini ngapain cuma gulung kabel aja kerjanya begitu sih yang di kenyataan pun sebenarnya memang di diarahin ada tugas laporan atau seperti itu. Nah, itu dia kan kita datang datang ke perusahaan jadi buruh gitu bukan jadi seorang yang ingin belajar yang ingin tahu gitu akhirnya ya sudah selesai mau ngapain gitu ya, kayak nggak belajar apa-apa gitu dan termasuk ketika kuliah pun bingung gitu mau kuliah apa nyambungnya sama apa ditambah kalau dipikir-pikir udah repetitif nambahin poin presentasinya Ko Ferry tadi udah repetitif terlalu luas gitu kalau aku bilang di SMP dan SMA itu terlalu luas gitu ya makanya bisa muncul pertanyaan buat apa sih belajar matematika buat apa sih belajar fisika emang kepake ya karena itu karena terlalu luas udah pembagian jurusan pun masih terlalu luas kalau menurutku gitu oke kita udah IPA IPS bahasa udah gitu tapi tetap masih masih terlalu luas aku nggak tahu di bahasa nggak belum ngulik lagi tapi di IPS dan di IPA masih kebanyakan ilmu yang kita belajar juga terlalu wasting time gitu even kita mau masuk jurusan jurusan yang sama gitu IPA mau masuk Saintek IPS mau masuk Sosum pun masih banyak yang kebuang gitu kayak sampai sekarang gue juga masih bingung apa gunanya gue belajar diferensial gitu gitu mungkin teman-teman ngerasain juga nggak sih satu itu terlalu luas kedua pembagiannya benar terlalu rigid IPA itu logika banget akhirnya jatuhnya anak-anak pinter IPS analisis sosial dan segala macem kalau bahasa orang cuma baca novel doang stigmanya tuh ya muncul karena itu terlalu rigid pembagiannya padahal ya dan akhirnya ketika nyaplok jurusan tahu kan maksudnya lu SMA-nya IPA kuliahnya sosum atau sebaliknya akhirnya jadi ih apa gunanya dong lu SMA padahal ya bukan itu poinnya gitu kan masih banyak hal-hal lain gitu yang ah susah lah menjelaskan nih gimana menurut teman-teman soal pembagian jurusan nah ini mari kita Oh, pembagian jurusan deh ya. Kalau salah satu gue tuh orangnya sebelan ya sama kayak orang lain ya karena uh, gue tuh orangnya gimana ya tidak suka dengan yang namanya
menyanyiakan sesuatu. Menurut gue menyanyiakan sesuatu itu adalah sebuah dosa menurut gue. Ya. Teman-teman gue itu banyak yang lebih pintar dari gue. Jadi walaupun ya gue adalah orang dengan nilai UN nomor 10 paling tinggi di sekolah di angkatan gue di SMA. Gue nomor 10. Tapi itu UN ya. UN tuh cenderung lebih mudah ketimbang ujian sekolah. Ujian sekolah tuh gue nggak masuk 10 besar. Intinya adalah gue ngomong banyak yang lebih pintar dari gue. Matematikanya jauh lebih tinggi, IPA-nya lebih tinggi, maksudnya fisikanya 90, berapa udah 90, 98, kimianya di atas 90, biologi 90. Gue biologi ya. Biologi gue UN gue cuma 85 loh. Tapi gue S1 biologi. Masuk akal nggak menurut kalian? Nah, gue S1, gue jadi fisika, kimia itu lebih tinggi ketimbang biologi. Biologi gue tuh 85. Nggak nyampe 90. Tapi gue mah yang S1 biologi gue. Yang lain nggak ada yang masuk jurusan sains. Gue bilang, Pak, ini sebenarnya yang lebih pintar tuh siapa sih? Kadang-kadang gue bilang. Jadi, gue ngeliat mereka tuh banyak yang masuk. Ada bahkan satu masuk UPH. Wah, gue kira jadi ke dokter. Lu jadi apa emang yang UPH? Akuntannya. Lu masuk UPH. Bayar segitu mahal. Matematika lebih jago dari gue. Lu masuk akunting. Hello. Itu ya. Itu parah menurut gue. Ngerasa sih ada nggak teman-teman kalian yang sebetulnya tuh kalau lu bandingin sama jurusan kalian gitu. Dia tuh kayaknya lebih pintar dari gua deh. Tapi kok yang dapat jurusan, yang dapat gelar yang udah kuliah bersusah payah kok gua ya, dia tuh cuma masuk gampang aja gitu jadi masuk yang jurusan yang nggak ada hubungannya sama ilmunya, terus ya kayaknya soal menyanyiakan kemampuannya dia gitu. Ya MTK sama agama gak ada masuk teologi. Ya itu aneh kan, sedangkan yang ajaran agamanya tinggi ya nggak masuk jadi apa-apa gitu. Malah kadang-kadang kita tuh yang nilainya rendah tuh malah kita justru ahli di situ. Aneh terus. Jadi gimana ya, konseling tentang karir itu menurut gue juga akan cukup sulit untuk orang Indonesia. Karena apa? Kita tidak tahu kan kebutuhan industri. Ya, sebenarnya kampus gue sih udah mulai ya. Kampus kalian juga coba lihat. Kampus kalian tuh sedang mencoba untuk menyambungkan apa sih kebutuhan industri, terutama yang diomong Jokowi industri 4.0 bullshit semacam itulah. Ya intinya. Apa sih intinya pada seperti ini? Apa sih kebutuhan industri? Pendidikan bisa supply nggak ke situ? Karena bursa kerja itu penting. Karena percuma kita mencegah tenaga asing masuk ke Indonesia, tapi di Indonesia nggak ada tenaga ahlinya. Ini gitu. Tenaga ahlinya harus ngandalin orang luar. Saya bilang tadi. Karena apa? Perspektifnya orang Indonesia juga pengusaha Indonesia. Di Indonesia mah orang pasti nggak kompeten. Padahal kompeten sebenarnya, karena dia belajar di lapangan juga. Tapi buat make sure aja mereka impor tenaga kerja dari luar yang bayarannya tuh 10 kali lipat dari kita. Buang duit, padahal di tempat gua nganggur juga sebenarnya. Gua nggak ada yang dikerjain, pada mesinnya fine-fine aja. Nah itu ya, jadi kita dunia industri dengan dunia pendidikan itu nggak connect. Itu masalah yang kalian mungkin saya tarik kesimpulan dari masalah yang tadi. Oke, silakan Iqbal. Sorry ya, mungkin ini agak curhat dikit ya, soalnya ini kan agak touchy subject banget buat gue. Kayaknya mau saya tahu lah. Gue sendiri mungkin ya sedikit curcol lah. Gue sendiri itu merupakan korban dari
kesalahan pemilihan jurusan, dan gue harus pindah kampus waktu itu. Gue waktu itu bener sih kata Maruhal itu ada peran guru BK di situ, yang dimana tidak ada bimbingan sama sekali, dan yang mencos pilihan waktu itu adalah guru BK. Kebetulan itu gue bukannya apa ya, gue bukan sombong apa bukan. Waktu itu gue juara umum di sekolah. Gue punya privilege untuk salah satunya untuk masuk ke universitas di Jawa. Jadi gue ngambil kedokteran di Jawa, di Undip. Kebetulan gak lolos. Kemudian pilihan kedua gue di Universitas Andalas, kedokteran juga gue gak lolos. Nah, pilihan ketiga gue yang lolos. Dan notabene ini IPB, pilihan ketiga gue ini adalah IPB. Dan kedua-duanya itu dipilih oleh guru BK gue, bukan gue. Dan gue masuk jurusan biokimia. Pada saat itu, gue jujur kalau biologi gue ngerti gitu loh. Kalau biologi, kimia gue lemah. Ketika masuk biokimia hancur banget, sampai IP gue pun gue pernah ngerasain IP 1,89 gitu loh, sampai gue harus struggling selama 5 semester, dan akhirnya gue decided untuk move di semester 6. Udah, gue done. Gue udah nggak mau lagi di sini gitu loh. Ini bukan passion gue. Di semester 6 gue harus cabut, dan gue harus buang 3 tahun di IPB. Dan gue pindah ke Jambi di Universitas Islam Negeri, dan gue harus ulang awal lagi. Dan dengan jurusan gue yang sekarang, dan jurusan yang linear dengan pekerjaan gue sekarang, dan gue menikmati itu. Dan itu sih, gue setuju dengan Maruhal sih, ada peran guru BK di situ gitu loh. Guru BK di situ dalam pembimbingan apa sih yang mereka mau, pembimbingan apa sih yang jurusan yang akan kalian pilih ketika melanjutkan di pendidikan tinggi. Dan kalau makanya gue bilang ini agak touchy banget subjeknya gitu loh. Soalnya gue ngulik perasaan gue juga kan gitu loh. Jadi perasaannya apa ya, gue buang 3 tahun di IPB, terus gue harus tamat S1 lagi di Jambi 4 tahun, jadi gue harus nyelesain S1 selama 7 tahun gitu loh. Jadi bener-bener jadi apa ya, bener-bener problematik banget untuk apalagi di tingkat SMA juga gitu loh. Dimana ya di SMA gue juga ngerasa ketika pindah ketika gue kuliah di IPB, gue juara umum, gue membawa privilege gue juara umum gitu loh. Tapi gue di sana nobody. Gue satu jurusan sama juara Olimpiade, medali emas Olimpiade tingkat nasional, medali perak kimia tingkat nasional, gue langsung ngedrop, jujur. Gue bukan apa-apa gitu loh. Jadi benar-benar apa ya, kelihatan banget sih, kayak temen gue gitu loh. Gue yang dari Sumatera gitu loh, ada teman yang dari Timur, yang benar-benar harus ngejar mereka yang udah jauh di depan. Dan pernah apa ya, gimana gitu loh, gue sampai gila mati-matian. Mungkin orang belajar, memang ada ya orang yang belajar jenius, gue akui memang ada orang jenius gitu loh. Kan dia nggak baca, mungkin cuma lihat aja dosen ngajar gitu loh. Dosen ngajar apa namanya, IP-nya 4 gitu loh. Besok ujian dia nggak belajar gitu. Sedangkan gue harus mati-matian belajar sebulan sebelum ujian, gue udah harus mati-matian belajar untuk ngedongkrak IP gue yang 1,89 ini gitu loh. Kalau enggak, kalau semester depan gue nggak lewat 2, gue udah drop out dari IPB gitu loh. Jadi benar-benar gue harus belajar, kemudian
gue ngebuktiin di jurusan biokimia itu sendiri kalau gue pantas di sini sampai gue dapat nilai biomolekuler gue peringkat kedua, dan gue diomongin satu jurusan, pantas nggak sih Iqbal nilai biomolekulernya dapat nilai tertinggi kedua gitu. Jadi apa namanya, tapi ya sampai di satu titik gue nggak ada passion sama sekali di situ gitu loh. Kayaknya ini bukan passion gue di sini. Akhirnya gue decided untuk leave, walaupun udah telat banget semester 6 gitu loh. Sangat telat gitu. Gue buang-buang waktu 3 tahun. Oke, Iqbal, thank you ya untuk sharingnya. Sebenarnya gue sangat ingin mendengar pendapat lu soal seperti ini, ya, karena banyak orang yang salah jurusan. Gue curhat tadi tuh supaya lu pada curcol sebenarnya. Gue orangnya gitu. Gue curhat selalu ikut curcol, nggak apa-apa. Memang tujuan diskusi gini adalah kita supaya curcol bareng, ya. Jadi kita tahu masalahnya tuh gimana sih gitu loh. Yang paling nyesek adalah, gue tahu yang paling nyesek untuk Bung Iqbal, bahwa pilihan hidup Anda ditentukan oleh orang lain. Itu yang paling nyebelin. Pilihannya salah, tapi yang nentuin orang lain. Kalau salah karena pilihan sendiri, kita mungkin cabutnya lebih cepat, ya. Oh, ternyata nggak sesuai dengan gue harapin, udah semester pertama langsung geser, karena kita bertanggung jawab atas pilihan kita sendiri. Tapi kalau bertanggung jawab atas pilihan orang lain itu memang, ya, resikonya universitas negeri begitu sih, memang sih. Gue ngeliat teman gue banyak yang tersiksa di bagian situ. Jadi masuk slotnya yang kebetulan aja ada gitu. Kelemahannya universitas negeri di Indonesia ya di mana-mana kayaknya begitu. Universitas negeri kayaknya begitu. Dia lebih mentingin istilahnya ngisi slot ketimbang sebenarnya kemampuan orang ini dari mana. Itu ada kalau teman-teman punya pengalaman, mungkin bukan dari diri kalian sendiri, bukan teman kalian kayak yang punya salah jurusan, itu nggak apa-apa di share aja. Memang tujuannya adalah saya ngomong begini adalah untuk menyadarkan kita untuk menghindari menyia-nyiakan waktu. Berapa banyak biaya waktu, ya kan, untuk kehidupan kita, maksudnya untuk biaya hidup kita selama jangan kan 3 tahun, setahun aja itu udah membuang waktu banyak. Tetangga gua, ya, itu ada yang dia ogah-ogah kuliah, kayaknya dia tuh masuk kuliah mana gitu ya, terus gak mau keluar, kayaknya masuk TI deh, kayaknya programming gitu, terus jalan setengah tahun dia nggak suka keluar, tahun depannya dia dimasukin bapaknya ke kuliah di Australia. Udah jalan setengah tahun coy, berarti kan udah bayar uang masuk ya, balik gak cocok katanya. Gue bilang dalam hati, brengsek di orang. Gue tuh pengen kuliah di luar. Saya tuh pengen banget kuliah di luar negeri, pengen banget kuliah di luar negeri. Tapi ada orang yang punya dana, punya kesempatan, yang lebih tepatnya punya dana ya, intinya punya concern orang tua, punya kesempatan, punya dana, yang sudah persis dia di sana, nggak cocok dan dia pulang. Terus dia kerja di sini setahun, kayaknya nanti mau masuk kuliah lagi. Buset, gue bilang berapa banyak duit yang lu bakar cuman buat begitu doang. Anak sultan mungkin. Enak, gak tahu deh, padahal orang gue yang kaya banget tuh anak sultan. Gila, brengsek tuh. Gue bilang, aku tuh sebel ngeliat orang yang menyanyikan waktu. Kalau Iqbal sih nggak salah, bukan salah kamu Iqbal. Tapi kalau yang ini, anak sultan satu ini, brengsek gue bilang. Banyak orang yang mau punya uang, punya kesempatan seperti kamu. Lu sia-siain, lu buang. Ada lagi adik gue masuk ke, waktu itu mau masuk ke Atma Jaya, mau masuk ke food tech-nya Atma Jaya, dia nggak lolos. Adik gue nggak lolos, sebel kan? Temennya dia yang notabene lebih bego dari dia lolos, tapi
Begitu dia lolos, dia nggak mau ambil itu yang di Atma Jaya, bioteknya. Ternyata dia mau ambil pariwisata di Untar kayaknya. Buset, dari bayangin adik gue tuh sebelnya kayak apa waktu itu. Adik gue sih masuk teknik industri ya, maksudnya adik gue tuh udah orang saintek, malah nggak dapet. Giliran orang yang dapet dibuang. Gue bakar jiwanya di neraka, serius orang-orang kayak gitu tuh. Lu kalau kayak emang kagak mau, jangan daftar. Giliran orang lain yang udah daftar nggak keterima, kan sakit hati dong. Ya kan? Banyak deh, di sekitar kita tuh banyak orang yang suka menyanyiakan waktu, menyanyiakan kesempatan, menyanyiakan dana, terutama menyanyiakan jadi payah orang tua untuk bayar kuliahnya. Kalau Iqbal, Mungkin kan gini lah. beda. Mungkin Itu, gini. Ketika gue memutuskan untuk keluar dari IPB gitu loh. Dan waktu itu posisi gue kan, kalau sekarang kan senam PTN undangan ya. Gue masuknya undangan. Apa namanya? Nah, ketika gue masuk itu, ketika gue memutuskan untuk keluar dari itu, aksesnya adalah 2 tahun sekolah gue di-ban dari IPB. Dan guru gue nyalahin gue. Lucunya di situ gitu loh. Guru gue nyalahin gue. Oke, memang ada peran gue di situ juga ada. Tapi di situ juga ada peran lu, Cong. kacau serius. Jadi gue nggak habis pikir gitu loh. Jadi di situ juga ada peran guru BK di situ. Lo nggak bisa nyalahin semua kesalahan tuh lo limpahin ke gue gara-gara gue keluar dari IPB dan sekolah di-ban, di blacklist selama 2 tahun. Nggak bisa masuk IPB, adik-adik kelas gue. Nah itu gitu loh. Aduh, gue tuh sampai gue nggak berani kalau temu alumni itu 2 tahun itu gue nggak berani datang ketemu alumni. Pasti gue jadi bahan omongan. Gitu loh. Jadi kadang-kadang itu sih mirisnya lihatnya di situ gitu loh. Orang apa namanya ngelimpahin permasalahan kita, padahal di mereka juga ada problem, bermasalah gitu loh. Tuh, arah kan? Makanya kita dari awal sampai dari kecil sampai SMA suruhnya belajar, tapi tidak pernah diajari untuk bertanggung jawab terhadap keputusan sendiri. Itulah hasilnya begitu. Kalau udah nyalain orang, ya, lu sendiri kenapa mau lu? Tugas lu guru BK, bimbingan konseling, tugas lu konseling. Kalau murid lu salah berarti lu gitu kan. Oke. Itu kisah yang sangat memilukan itu betul. 3 tahun coy. Habis itu kena ban lagi. Lanjut. Pendidikan kita. Nah, ngomong-ngomong teman-teman, kita udah jam 9:12. Apa mau kita terusin sampai 9:30 atau mau kita kunci dulu? Kalau dari gue sih sebenarnya udah cukup ya. Maksud gue harap dengan topik hari ini tuh bisa membuka topik berikutnya gitu. Besok kalian mau presentasi tentang topik yang mana gitu. Karena topik yang gue kasih ini sebenarnya cukup luas karena gue ngomongin nggak hanya dari yang pendalaman ilmu tentang penjurusan, tapi gue juga ngomong tentang pengetahuan sipil yang kita sangat lacking sekali. Jadi moral, sipil, dan ilmu itu adalah 3 hal yang wajib yang diajarkan dalam pendidikan dasar wajib 12 tahun. Dan itu tidak diajarkan di tempat kita. Itu problemnya. Jadi kalau kalian mau eksplor lebih dalam, boleh. Silahkan. Oke. Boleh ngomong dulu? Oh, boleh kok. Boleh.
Gini, kalau yang gue pikirin ini soal pertama apa ya, memilih jurusan ke apa ya, entah ke IPA IPS atau kuliah atau mungkin dari SMP mau SMK SMA itu. Itu masalahnya sebenarnya kalau kita kadang nggak dipersiapkan, terutama dari bagaimana cara apa pola berpikir dari masing-masing pilihan yang ada. Jadi misalnya pas kita SMP kita dikasih tahu cuma kalau kamu mau kerja ya SMK, kalau kamu masih kuliah SMA. Terus kalau misalnya pilih SMA ya ya banyak lah pemikiran yang salah soal IPA dan IPS. IPS itu hafalan, kalau IPA itu hitung-hitungan. Nah itu kan ada ini ya. Jadi pola pikiran tertanam di kita tuh udah salah. Jadi eh, apa ya, siswa itu gak disiapkan untuk benar-benar memilih sesuatu. Bahkan ketika kita memilih jurusan pun apa ya, nggak kurang sekali gitu. Misalkan kalau kita masuk IPA nih, benar-benar disiapkan pola pikirnya sebagai orang yang akan masuk ke IPA, orang yang apa ya, eh, pemikiran kritis antara orang IPA dan IPS itu akan sedikit berbeda arahnya. Cara analisisnya pun akan berbeda kayak begitu. Dan kemudian eh, pengenalan akan bagaimana bagaimana jurusan-jurusan yang lain pun kurang sekali. Itu sih sebenarnya. Nah, teman-teman mungkin ada yang mau nambahin lagi, karena menurutku penjelasan kok Kevin bisa jadi kesimpulan. Gimana teman-teman? Oke, kalau gitu bisa dibilang kesimpulan juga ya, apa yang kok Kevin bilang dan kok Ferry tadi sebelumnya, bahwa problem kita masih banyak, terutama sekali problemnya adalah mensinkronkan antara dunia pendidikan dengan dunia industri dengan dunia sipil. Bagaimana mensinkronkannya? Problem terbesarnya itu kira-kira dari obrolan kita, dan bagaimana library science, oh ya, dan bagaimana kita apa ya, dikasih akses terhadap pilihan, diberi akses terhadap pilihan yang sama, diberi akses yang setara, sehingga ketika diminta pertanggungjawaban pun kita bisa mempertanggungjawabkan dengan baik gitu. Jangan sampai ada salah-salah jurusan yang nggak selesai gitu, yang akhirnya jadi membuang waktu. Kita dikasih akses pilihan yang sama gitu. Kayak 2 poin itu deh yang bisa jadi kesimpulan kita malam ini. Oke, teman-teman ada yang mau nambahin bisa di chat atau di grup nanti. Waduh, ya. Kalau gitu terima kasih Ko Ferry sudah bersedia diminta melakukan sesuatu di luar jurusannya. Terima kasih untuk materinya. Terima kasih juga sudah mendengarkan saya berceramah dan berkeluh kesah. Berkeluh kesah. Lebih tepatnya sih sebenarnya berkeluh kesah. Oh, memang itu tujuan adanya LS. Keluh kesah. Keluh kesahnya tuh keluh kesah yang sistematik gitu. Ko Ferry mengungkit luka lama saya. Ya sebenarnya luka saya juga sebenarnya gitu. Nggak apa-apa lah. Justru saya senang kalau ada orang sharing yang begitu-gitu. Kalau kita nggak naruh bahan pembicaraan kan begitu nggak mungkin keluar kan. Justru harus gitu-gitu. Itu kan problem karena sebenarnya problemnya Iqbal itu bukan karena sesuatu yang personal, itu problem sistematis sebenarnya. Ya, kayak Simosa bilang ya itu bukan problem. Ya kita berkeluh kesah sistematis karena problemnya sebenarnya bukan problem personal, itu problem sistematis. Ya. Nah, teman-teman,
berhubung minggu depan kita akan mencari telur berpisah-pisah, jadi pasti LS akan libur. Pasti 3 hari itu LS akan libur. Jadi untuk 2 minggu ke depan kebetulan masih kosong atau belum, pokoknya belum oke gitu. Mungkin teman-teman ada tulisan yang mau kalian angkat atau keluh kesah sistematik yang kira-kira 2 minggu bisa diselesaikan tulisannya. Karena ya seperti tadi kan aku bilang, Ko Ferry pun awalnya kan di obrolan kita kan bukan bidangnya Ko Ferry, tapi kita men-challenge Ko Ferry untuk nulis ini berdasarkan opini dia dan dicari referensinya gitu. Nah mungkin teman-teman ada yang mau dicoba juga 2 minggu lagi, untuk 2 minggu lagi. Mungkin ada keluh kesah apa yang mau diangkat. Jasa PowerPoint siap. Ya PowerPoint. Bisa. Atau mungkin lanjutan dari sini. Mos gue mau dong. Nah, suka nih aku. Boleh Mar, 2 minggu lagi ya. Tentang ini, apa namanya, mengapa yang pemerintah membatasi sebuah pemikiran. Kayak misalnya kenapa kita nggak boleh pro sama kekhilafan. Kenapa kita nggak boleh komunis, segala macam. Mungkin seru kali ya. Sangat. Wah, ideologi ya, mantap sih. Sangat dong. Ya gitu, 2 minggu lagi ya. Iya ya. Oke. Mantap. Kita Kayaknya nggak ada yang mata-mata TNI kan di sini. Nah itu gue juga ngeri aja. Gue Siapa? Kayak Iqbal. Pop Hidup coy. ajak Om Gio Mar. Gue mah kalau lu bahas tentang agama gue nggak ada sama sekali, nggak ada tersinggung sama sekali. Terserah. Recordernya Mos bisa matiin dulu kali. Oh iya benar. Ngeri coy. Lama